Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya percaya dalam keadaan baik saat ini. Meskipun mungkin ada sedikit kurang baik atau mungkin ada banyak kurang baik, tetapi atas apapun keadaan kita saat ini, percayalah paling tidak ini adalah keadaan yang terbaik untuk saat ini setidaknya. Kenapa? Karena kita mempunyai Bapa yang terlalu baik. Kebaikan yang keterlaluan itu membuat dia berjanji bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu atas hidup kita tanpa seizin daripadanya. Makanya kenapa tadi saya katakan paling tidak untuk saat ini adalah yang terbaik. Karena segala sesuatu dalam hidup kita boleh terjadi hanya atas seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu di balik semuanya itu yang mungkin hari ini kita belum bisa pahami. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Pada kesempatan ibadah kali ini, saya mau berbicara tentang satu pertanyaan yang mungkin setiap kita seringkali memperkatakan juga, yaitu berapa lama lagi? Mungkin selama ini kita sudah mengharapkan sesuatu, tapi sampai hari ini apa yang kita harapkan belum terjadi. Mungkin selama ini kita sudah mendoakan banyak hal, tapi sampai hari ini seakan-akan doa kita hanya mentok di plafon rumah begitu. Sehingga kita belum dapat jawaban. Sehingga kita bertanya sama Tuhan, berapa lama lagi kah Tuhan? Kalau itu yang sering kali menjadi pertanyaan di dalam hati kita, biarlah lewat ibadah ini semuanya akan terjawab dan kita boleh merasa lega, sehingga kita tidak perlu lagi selalu bertanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut berbicara, tentunya kita mau bersama-sama bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Tahu, kemahatauan-Mu Tuhan membuat Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Kemahatauan-Mu Tuhan membuat Engkau dapat mendengar setiap keluhan kami yang tertahankan sekalipun. Kemahatauan-Mu membuat Engkau tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kami sebelum kami tahu itu menjadi kebutuhan kami. Itu sebabnya Bapa, maafkan kami kalau kami sering kali meragukan kemahatauan-Mu ini, sehingga kami merasa Engkau tidak tahu, bahkan Engkau tidak peduli. Sehingga seringkali kami bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ya Tuhan, biarlah lewat ibadah ini kami boleh memahami apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kami. Kalaupun Engkau membuat kami harus menunggu, karena kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih karena Engkau tidak terlalu cepat. Dan Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu-Mu Tuhan, beri kami kesabaran, beri kami kerelaan untuk selalu setuju dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuntun kami di dalam renungan saat ini Tuhan, supaya lewat renungan ini setiap kami boleh mendapatkan pengertian dan kekuatan baru.
Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 13. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita mau baca sama-sama. Judul dari perikop ini doa kepercayaan. Ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, di ayat yang kelima ini langsung berubah. Di ayat kelima ini lalu dia berkata begini, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayatnya tidak panjang, cuma 5. Tetapi di ayat yang terakhir, dia langsung berubah. Sekali lagi saya mau bacakan Mazmur 13 ayat 3 yang tadi kita baca. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Hidup kita tidak akan pernah lepas dari segala permasalahan, Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain. Akan selalu ada, tidak akan pernah lepas. Semua bisa tiba-tiba berubah, atau rusak, atau bahkan hilang dan lenyap dalam sekejap. Maka belajarlah melihat setiap masalah, situasi, keadaan, ataupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandangnya Tuhan. Karena seperti apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan bagi kita. Tetapi rancangannya adalah kebaikan dan kemenangan bagi kita. Sebab ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Tentunya tidak. Sebagai Bapa yang teramat baik, tentu Dia ingin melihat kita selalu berkemenangan. Pada waktu kita berkemenangan menghadapi segala sesuatu, Tuhan bersorak. Rancangannya adalah kebaikan dan kemenangan bagi setiap kita, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita membaca Mazmur 13 secara keseluruhan seperti tadi, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dapat melihat bagaimana Daud mengalami tekanan yang sangat berat. Di ayat pertama sampai ayat keempat, kita melihat bagaimana Daud mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga ia berulang kali berseru kepada Tuhan, menantikan
dan berulang kali mempertanyakan berapa lama lagi Tuhan akan menolongnya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang sama. Kita sedang ada dalam keadaan sebagaimana halnya Daud tadi. Mungkin saat ini kita sedang berada di jurang keputusasaan. Karena pertolongan yang kita harapkan datang dari Tuhan ternyata tidak kunjung datang. Kalau kita sedang berada dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menguatkan kepercayaan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ketiga. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan mendatangkan dan tidak akan pernah bertangguh. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadilah tenang di dalam cara dan waktunya Tuhan. Jangan pernah membatasi cara Tuhan. Jangan pernah memberi waktu bagi Tuhan. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Sama seperti Daud yang mungkin gelisah menantikan jawaban Tuhan. Tetapi di sana ia tetap menyatakan kepercayaannya yang tidak akan pudar. Ia tetap berharap dan berdoa. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tidur dan mati. Kita baca itu tadi di ayat yang keempat. Namun setelah ayat yang keempat, dia langsung berubah di ayat yang kelima. Ia memang sempat merasa begitu khawatir dan bersedih sepanjang hari. Bahkan sempat merasa sepertinya Tuhan telah melupakan dan menyembunyikan diri daripadanya. Ia juga merasa kecil di hadapan para musuhnya. Tetapi ia tetap menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Daud tidak membiarkan keluhan merajalela menguasai pikirannya. Daud menjaga kata-katanya sehingga ia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Perasaan tenang dekat Tuhan itu harus ada tindakan iman yang disengaja membatasi keluhan dalam jiwa kita. Kadang mengeluh itu perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menyimpan semuanya. Harus dikeluarkan memang. Jadi kadang mengeluh itu perlu, karena itu merupakan curhat kita kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Keluhan itu adalah curhat yang paling jujur. Sepanjang kita tahu batasan-batasannya. Ada banyak orang mengeluh kepada Tuhan, lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Jadi mengeluh boleh nggak? Boleh. Karena itu merupakan ungkapan hati kita. Kalau bukan kepada Tuhan, kemana lagi kita dapat mengadu? Tetapi jangan biarkan keluhan itu menguasai jiwa kita. Setelah itu berimanlah, perkatakan firman Tuhan dan pujilah Tuhan.
maka kita akan melihat bagaimana tangan yang perkasa akan turun atas hidup kita dan menyelesaikan semuanya sempurna. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sama, nyaris putus asa. Namun apakah masih ada doa kepercayaan yang keluar dari relung hati kita dan masih tetap menantikan pertolongannya? Ada banyak orang kemudian menyerah. Udahlah, capek doalah, capeklah nunggu Tuhan lah. Atau malah kekhawatiran kita menjadi begitu besar sehingga merajai hati dan pikiran kita, sampai-sampai membuat kita depresi dan hancur. Sebenarnya semua itu adalah pilihan, Bapak Ibu Saudara, karena kitalah yang menentukan hidup kita ke depan sana, dan pilihan kita akan menentukan jadi apa kita nanti. Itu sebabnya dalam kondisi sesulit apapun, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah berbicara tentang kesabaran. Nantikanlah berbicara tentang waktu Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada akhirnya Daud dalam kekhawatirannya dan penantiannya akan pertolongan Tuhan, ia memperkatakan kemenangan, suatu doa kepercayaan kepada Tuhan. Di ayat yang kelima katanya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya membaca di dalam Mazmur 13 ayat 6, dikatakan, itu sebabnya pilihlah untuk senantiasa bersukacita di dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat yang ke-27. Di dalam Mazmur 27 ayat 13-14, Bapak Ibu Saudara, Daud menyatakan bahwa ia aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun begitu banyak tekanan yang menghimpit hidupnya, ia tetap memperkatakan doa kepercayaannya lagi dengan berkata, sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ingat ya bahwa Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetap tenang dan nantikanlah Tuhan. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi, berapa lama lagi?
Yesus baik. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagimu, semuanya mungkin di tangan-Mu. Sama-sama katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Meskipun tidak terlihat oleh mata kita bagaimana Tuhan bekerja, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia bekerja tepat pada waktunya. Sekalipun mungkin bagi kita mustahil, tapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Sama ketika Abraham berkata, mana mungkin aku bisa mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya tidak peduli berapa lama lagi, yang penting kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika Dia melihat perkara yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Itu sebabnya mari sekali lagi dengan iman sama-sama kita mau katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara
persoalan, ku tenang hadapi persoalan, ku tenang hadapi persoalan. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Hanya dekat-Mu kami aman. Bawa kami berjalan hanya bersama-Mu, menikmati hadir-Mu. Ajar kami percaya dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu. Engkau Tuhan yang Maha sanggup, Maha tahu, Maha segalanya. Kami percaya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang sangat teramat baik bagi setiap kita. Sehingga kita tidak perlu lagi meragukan akan kasih pemeliharaannya atas hidup setiap kita. Tidak ada satupun yang bisa mengasihi dan mempedulikan hidup kita sebagaimana Dia mengerti dan mempedulikan hidup setiap kita. Tidak peduli berapa lama lagi doa kita akan dijawab. Tidak peduli berapa lama lagi Dia akan melepaskan kita dari segala tekanan, persoalan dan masalah. Yang paling penting dalam hidup ini kita yakin bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita di segala musim dalam hidup kita. Dan Dia selalu menjaga dan memelihara kita dengan sempurna. Haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami, terima kasih.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami, untuk selalu bersama melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau memohon kekuatan baru daripada Tuhan, kesabaran untuk menantikan waktunya. Sebab semua itu datang hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang selalu menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita sama-sama kita mau katakan amin.